Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 49. Sally, kumohon, berikan anakku padaku. Sarah mendekat tapi mamanya berdiri menghalangi. Kenapa kamu begitu takut, Sarah? Seolah kami akan mencelakai anakmu. Kami hanya datang menjengukmu saja. Tadi, tidak sengaja lewat depan butikmu. Kami mampir. Sungguh beruntung kami bisa berjumpa denganmu. Mamanya tertawa kecil melihat mata Sarah yang sudah berkaca-kaca. Mama, kasihanilah aku. Sarah menautkan jemarinya di depan dada seperti memohon. Tak pernah dia merasa setakut ini terhadap mamanya itu. Sayang, ini hanya mama, bukan hantu. Mamanya menepuk pipinya. Dengan puas melihat ketakutan yang tersirat di mata Sarah. Sarah, aku pernah melakukan hal sama padamu. Memintamu mengembalikan Raka padaku. Apakah kamu tahu bagaimana rasanya? Sally menunjukkan seringai di wajahnya. Saat dia menatap Sarah dari belakang punggung sang mama. Rae tidak tahu apa. Berikan dia padaku sekarang. Sally, tolonglah. Aku tidak melakukan apa pada keponakan manisku ini. Sally tertawa. Sementara tangisan Rae semakin keras. Kumohon, jangan sakiti Rae. Sarah hendak merebut Rae. Tapi mamanya mendorongnya ke belakang dengan kasar. Hingga Sarah terjatuh. Sarah benar seperti tak berdaya. Air matanya keluar menatap kepada sang mama dan Sally bergantian. Jen tampak tegang di sudut ruangan. Meremas HP-nya yang ada di genggamannya melihat Sarah yang mulai menangis. Sarah, mama hanya ingin bicara sebentar denganmu. Mama Sarah menatap dengan tajam. Papamu menggugat cerai. Kamu pasti tahu. Itu bukan hal penting bagiku. Hardiknya pada Sarah. Berpuluh tahun aku hidup dengan orang bodoh karena aku terjebak dengan muka polosnya itu. Tapi ternyata menikah dengannya hanyalah seperti hiasan. Tanpa ada tantangan sedikit pun. Hanya saja aku tidak terima dia menceraikan aku karena membela dirimu. Anak haram yang berharga dan si laknat setan Winarta itu. Sambungnya dengan nada tinggi syarat dengan kebencian. Aku hanya mau kamu katakan pada papamu yang sama bodohnya denganmu itu. Hentikan urusan gugatan ini. Dia kira dia bisa hidup tanpa aku di dunia ini. Aku tidak suka dipermalukan dan dibuat seolah kalah darinya. Atau kamu dan papamu itu tak akan pernah tenang sepanjang hidup kalian. Sembur mama Sarah dengan jemari teracung. Sarah tak pernah melihat mamanya itu begitu semenakutkan ini. Selama ini dia mungkin sinis dan tak ramah. Dia mungkin kasar dan menunjukkan diri tak berperasaan, tapi dia tak pernah melihat raut sejahat ini dari perempuan yang selalu dipanggilnya mama itu. Dan, sampai kapanpun, aku tak pernah rela Raka menjadi suamimu, Sarah. Karena Raka adalah milikku, sampai kapanpun aku akan berusaha merebut apa yang menjadi hak milikku. Tuding Sally menambahkan dari belakang sang mama. Sarah bangkit dengan mukanya yang merah padam. Entah mengapa hatinya yang biasanya selalu berusaha mengalah dan mengerti itu menjadi hambar dan dingin. Menerima semua penghinaan atas ayahnya yang telah meninggal. Atas papa yang telah dengan tulus merawatnya dan mendengar bagaimana Sally menginginkan suaminya membuat perasaannya tak lagi lembut. Apalagi nalurinya sebagai seorang ibu. Melihat bagaimana Sally dan mamanya berusaha mengancamnya dengan menggunakan anaknya. Kemarahannya terasa naik sampai ujung rambutnya. Sejak hari ini, aku tak akan lagi menghormatimu mama. Selayaknya selama ini aku berusaha melakukannya. Suara Sarah terdengar keras dan dalam. Tanpa menoleh, dia mengibaskan tubuh sang mama yang menghalangi jalannya. Sarah tak pernah semarah ini dalam hidupnya. Mamanya terjajar ke samping hampir terjatuh tapi tertahan oleh pegangan kursi sofa tamu. Berikan anakku padaku. Mata Sarah membulat seperti akan keluar. Sally mundur satu langkah.
sambil berusaha memeluk Rae yang menangis keras di dekapannya. Sarah merangsek dan merebut anaknya itu dengan kasar. Dan Sally tak bisa melawan kekuatan Sarah saat dia mencoba mempertahankan Rae. Tangan Sarah terangkat. Plak, telapak tangannya menamparkan pipi Sally dengan keras. Seketika karena kesakitan Sally melepaskan tangannya. Dan di detik berikutnya Rae telah berpindah ke dalam pelukan Sarah. Sally meringis sambil memegang pipinya yang memerah oleh kep tangan Sarah. Dari sudut bibirnya terlihat ada sedikit darah yang keluar. Sarah benar-benar memukul Sally dengan sangat keras. Jen, bawa Rae keluar. Jen tergopoh. Gopo mengambil Rae yang menangis dengan keras lalu membawa anak itu keluar dari sana dengan ketakutan. Dia tak pernah melihat pertengkaran antara ibu dan anak seperti ini. Beraninya kamu. Mama Sarah meraung melihat Sally, anak kesayangannya yang kesakitan setelah ditampar oleh Sarah. Dia hendak balas memukul Sarah tapi Sarah berbalik dan dengan cepat menangkap tangan mamanya yang sudah teracung tinggi itu. Mata Sarah menyorot tajam menembus mata sang mama yang membeliak padanya. Beraninya kamu. Mama Sarah meraung melihat Sally, anak kesayangannya yang kesakitan setelah ditampar oleh Sarah. Dia hendak balas memukul Sarah tapi Sarah berbalik dan dengan cepat menangkap tangan mamanya yang sudah teracung tinggi itu. Mata Sarah menyorot tajam menembus mata sang mama yang membeliak padanya. Aku tidak akan menganggapmu lagi mama. Karena saat kamu berusaha menyakiti anakku, kuanggap kamu tak pernah sedikit pun mencintaiku dan Rae. Bahkan seekor binatang sekalipun tidak akan menyakiti anak yang dirawatnya. Lalu dengan kasar Sarah melepas tangan mamanya itu. Ingatannya pada ayahnya yang telah begitu menderita akibat perbuatan mama angkatnya ini membayang lewat di benaknya. Bagaimana dia telah dipisahkan dengan cara yang tak berperasaan dari ayahnya. Sesaat setelah kematian ibunya. Bagaimana dia dijejali dengan cerita jahat tentang ayahnya sehingga hampir seumur usianya membenci ayah kandungnya sendiri. Bagaimana dia dibesarkan oleh mama angkatnya itu untuk menerima banyak penghinaan hanya demi membalaskan sakit hatinya pada ayah Sarah. Sungguh kelebat rasa sakit hati itu membuatnya dadanya sesak seketika. Secara manusia dia sungguh dipenuhi rasa dendam. Tapi sebagai seseorang yang bertuhan, dia berusaha menolak membalasnya. Seharusnya sebagai seorang ibu, Mama jauh lebih mengerti tidak ada ibu yang rela anaknya disakiti oleh siapapun. Dengus Sarah. Kelembutan dan kesabaran seorang Sarah menguap hilang entah kemana dalam sekejap. Anak kurang ajar. Tak tahu diuntung. Maki mamanya. Dia sungguh tak percaya Sarah begitu berani padanya. Jangan lagi menyebut nama almarhum ayah dan papaku dengan mulut jahatmu itu. Aku yang akan berdiri di belakang papa pertama kali. Saat papa menceraikanmu. Suara Sarah terdengar datar. Raut wajah cantiknya itu tanpa ekspresi. Sarah, kamu anak setan. Sally memekik dengan seperti binatang yang terluka. Dia menghambur ke arah Sarah tapi Sarah berdiri menghadang tanpa rasa takut sama sekali. Kita lihat siapa yang sesungguhnya setan. Sarah berbalik pada Sally. Membalas perkataan adiknya itu dengan mata berkilat tajam. Plak, plak. Dia menamparkan kedua belah pipi Sally tanpa ampun. Membuat Sally terjajar ke belakang. Tubuhnya oleng dan terjatuh di atas lantai. Dia tak bisa melampiaskan sakit hatinya pada sang mama karena biar bagaimanapun dia masih tak bisa menampik menganggapnya sebagai orang tua. Tapi pada Sally dia merasa cukup berhak menghakiminya. Setidaknya sebagai seorang kakak, dia harus memberi pembelajaran keras pada adiknya yang sudah sangat keterlaluan. Wajah Sally merah padam. Semerahnya udang yang dicelupkan ke dalam minyak panas. Aku juga tak akan membiarkanmu selalu menindasku dengan semua tingkah konyol dan gilamu, Sally. Sampai kapanpun aku tak mengizinkan kamu mendekati suamiku, bahkan aku merasa jijik saat kamu menyebut nama suamiku seorang perempuan yang tak tahu diri.
Berhentilah merasa dirimu benar dan menjadi perampas milik orang karena jika kamu terus bersikap gila seperti ini maka kamu akan menjadi pecundang seumur hidupmu. Sarah menunjukkan telunjuknya tepat di depan hidung Sally. Dia berjalan menuju mejanya, menekan interkom di sana, memanggil lobi lantai bawah lalu memberikan perintah. Kirimkan security ke ruanganku sekarang. Mamanya dan Sally masih tercengang dengan keberanian yang ditunjukkan oleh Sarah. Anak yang selalu diam dan pasrah ini berubah begitu kasar dan garang dalam semalam. Hanya karena anaknya disentuh oleh mereka. Dulu, dia hanya perempuan yang lebih baik menangis di pojokan daripada menyahut bahkan berdebat dengan mereka. Tak ada keberanian sedikit pun untuk mempertanyakan ketidakadilan yang diterimanya. Aku sudah berusaha bersabar selama ini, menerima perlakuan kalian padaku, karena aku masih punya rasa hormat dan sayang pada kalian. Tapi ternyata, tak ada yang berubah. Sekarang, aku tak akan membiarkan kalian merampas apapun lagi dari hidupku. Bahkan selembar benang pun dari milikku tak akan rela ku biarkan diambil dariku. Sarah berdiri dengan wajah murka. Semua emosi yang disimpannya dari masa dia belia, membuncah ruah tak lagi ditahannya. Rasa sakit hati dan luka dikeluarkannya. Aku tak lagi akan mengalah untuk apapun lagi. Tak akan. Yang berdiri kini di depan mereka bukan lagi Sarah yang dulu. Dia adalah Sarah yang telah ditempa 1000 derita sepanjang hidupnya. Dia tak takut pada apapun lagi. Saat Sally dan mamanya bangkit dengan wajah penuh dendam, pintu ruangan Sarah terbuka lebar. Raka berdiri di sana memeluk Rae yang tampak ketakutan, bersama 2 orang security dan Jen. Raka, Sally yang seketika berpaling menatap pada mantan tunangannya itu, mencari pembelaan. Sayang, kamu tidak apa-apa. Raka menatap lurus pada Sarah dengan cemas. Rae segera merengek ketika melihat mominya. Bayi umur hampir 6 bulan itu telah sangat mengenal ibunya. Raka melewati Sally seolah tak melihatnya. Meraih tubuh istrinya yang tampak gemetaran dengan wajah merah. Masih dibalut oleh amarah yang membara. Dipeluknya Sarah dan menyerahkan Rae pada istrinya itu. Keluarkan 2 orang ini dari gedung ini. Dan jangan pernah mengizinkan mereka datang kemari lagi. Saat kalian melihatnya di pelataran parkir pun, usir mereka. Karena 2 orang ini membahayakan anak dan istriku. Raka berucap dengan suara datar. Tanpa emosi pada 2 orang security yang segera menarik tubuh Sally dan mamanya. Raka, apa yang kamu lakukan? Mama Sarah berusaha menepis cengkeraman salah seorang security di lengannya. Tapi laki muda itu mencengkeramnya dengan kuat. Beruntung aku tidak memanggil polisi sekalian. Mengingat kalian telah mengancam bayiku yang tak berdaya. Tapi, jangan berharap di lain kali aku masih bersikap lunak. Karena jika kalian mengulangi menyerang istri dan anakku, maka aku tak akan mengampuni kalian seperti hari ini. Raka, ini aku. Lihatlah ini aku. Sally meraung kepada Raka ketika seorang security akan menyeretnya. Terakhir kali aku bertemu denganmu. Bukankah aku sudah mengatakan dengan jelas padamu bahwa aku tidak mengenalmu lagi? Raka menatap tajam tanpa secercah pun rasa iba pada Sally yang mulai menangis sambil berusaha memberontak. Bawa mereka. Aku tak mau melihat wajah mereka lagi di sini. Raka membalikkan tubuhnya dan mendekap Sarah yang masih mematung tegang di tempatnya berdiri sambil memeluk Rae. Raka, lihat aku. Sally menangis sambil meraung memanggil nama Raka. Tapi kedua security itu bersama Jen menyeret 2 ibu dan anak itu keluar seperti 2 orang pesakitan. Raka masih memeluk Sarah yang diam 1000 bahasa. Hanya air matanya mengalir dari pipinya. Sebagai suami dia mengenal seperti apa hati Sarah. Dia bukan orang yang mampu berbuat kejam pada orang lain. Hanya saja sebuah dorongan membuat sisi gelapnya menampakkan diri. Ya, Sarah sekarang pasti sangat terluka tidak hanya karena perlakuan yang diterimanya dari orang,
orang terdekatnya, tetapi karena dia telah melawan dirinya sendiri demi melindungi anak yang sangat dicintainya, bersikap kasar, seyogyanya itu bukanlah sifat Sarah yang sebenarnya. Benar atau salah yang dilakukan Sarah hari ini, dia hanya berusaha membela diri dan melindungi anak yang disayanginya. Sarah masih terlelap ketika sebuah ciuman mendarat di bibirnya. Sarah membuka matanya lebar, membeliak karena terkejut. Sayang, Sarah melotot pada suaminya itu. Kenapa? Wajah Raka yang sumringah menatapnya. Kamu mengejutkan aku. Sarah mencubit pipi suaminya yang hanya sejengkal dari depan hidungnya. Kamu kira siapa? Raka merengut. Gunderuwo, sahut Sarah asal. Astaga, suami setampan ini. Kamu kira hantu? Raka mendekatkan wajahnya lagi. Lalu sebuah ciuman kedua mendarat di bibir Sarah. Mulut Raka berdecak mengulum bibir Sarah seperti seseorang yang sedang menikmati permen saja. Membuat Sarah cekikikan karena geli. Rasanya menyenangkan saat suaminya membangunkannya dengan sebuah ciuman. Lalu dengan bibir yang dimanyunkan Sarah mendorong wajah sang suami. Dengan enggan dia bangun, sambil bergelayut di leher suaminya. Sarah menaikkan alisnya, menggosok matanya yang masih mengantuk. Dia tertidur pada saat hari hampir sore. Karena kelelahan meladeni Rae yang aktifnya luar biasa, mungkin karena dia baru belajar merangkak itu. Dia akhirnya terlelap setelah menidurkan Rae di pelukannya. Ini sudah jam berapa? Tanya Sarah sambil mengusap wajahnya. Hampir gelap. Aku terpaksa membangunkanmu. Biar mandi dan makan dulu baru melanjutkan tidurmu. Raka berdiri ketika Sarah sudah duduk dengan kesadaran penuh dari tidurnya. Rae mana? Dia segera tersadar Rae tidak lagi di sampingnya. Dia keabakan sendiri. Rasanya terakhir kali bayi itu masih dalam di sampingnya. Sarah sekarang agak protektif terhadap anaknya sejak kejadian beberapa hari yang lalu di butiknya. Kejadian itu masih menyisakan sedikit trauma di dalam hatinya. Rae lagi dengan mama. Setelah dimandikan oleh suster. Tadi pas aku datang anakmu itu sedang memainkan jempol kakimu. Hah, masa aku sampai tak tahu Rae mainin jempol kakiku? Sarah garuk kepalanya. Sekarang Sarah dan Raka tidak bisa lagi tidur di ranjang yang tinggi karena Rae yang sudah bisa merangkak itu. Kalau dia bangun sendiri, dia tidak menangis seperti biasanya tapi sibuk berusaha merangkak ke sana kemari. Jatuh bangun tak peduli, dia masih belum bisa terlalu lama duduk. Karena itu Raka membelikan bed tidur yang hanya sejengkal dari lantai. Takutnya saat mereka sedang tidur atau lengah Rae bisa jatuh ke bawah jika mereka masih menggunakan tempat tidur tinggi. Menjelang 7 bulan, baby Rae sudah dapat memutar badan dan menegakkan punggungnya untuk dapat duduk lebih lama. Biasanya dia akan duduk beberapa menit kemudian kehilangan keseimbangan jika tidak ada orang yang menahan tubuhnya. Lucunya lagi, Rae merangkak mundur, sehingga dia selalu dipanggil Raka baby undur. Anakmu itu kamu panggil dari Batman sampai undur. Kamu mau ku panggil Daddy undur. Sarah kadang kesal dengan Raka yang suka membuat panggilan aneh untuk bayi gantengnya itu. Ya. Tidak apa. Apa aku jadi Daddy undur. Yang penting kamu mominya undur. Raka cengengesan menanggapi sang istri yang suka sewot jika Rae dipanggil macam. Hari ini, Rae memang agak sedikit rewel setelah kemarin diberikan vaksin DPT. Badannya sedikit panas. Karena itu Raka tak mau jauh dari Rae. Rae masih hangat badannya. Aku jadi cemas. Keluh Raka. Dia selalu khawatir berlebihan jika menyangkut Rae. Sarah berdiri. Badannya terasa tidak nyaman beberapa hari ini. Kepalanya sering pusing dan badannya terasa pegal. Mungkin efek dari kelelahannya beberapa minggu belakangan. Akibat banyak kejadian yang tidak hanya menguras energinya tetapi juga otaknya. Jika malam nanti Rae mengajaknya bergadang, dia akan angkat tangan dan menyerahkan semua urusan pada dadinya itu. Aku sudah memberikannya penurun panas. Rae baik saja.
Sarah menenangkan Raka. Meskipun dia sendiri juga cemas. Mengurus anak pertama memang belum berpengalaman, jadi jika ada sesuatu yang berhubungan dengan anak, selalu menjadi paranoid. Untung Mama Raka adalah super grandma yang sangat berpengalaman, bahkan sekarang saat melewati 6 bulan sang mama sudah mengajarkan Sarah mengenalkan makanan pendamping selain ASI. Dan dalam 2 bulan ini juga Rae sudah merasa tak cukup hanya ASI. Jadi kerempongan setiap malam Raka adalah membantu Sarah membuatkan susu untuk Rae. Semoga malam nanti dia tidak rewel. Timpal Raka. Sayang, aku akan mandi. Raka menuju kamar mandi. Sarah yang masih merapikan beberapa kain milik Rae yang berserakan di atas tempat tidur hanya mengangguk. Tapi tak sampai 5 menit, terdengar teriakan dari kamar mandi. Sayang. Sarah mengernyit dahi. Suara Raka terdengar samar di telan ruangan yang tertutup itu. Tiba pintu kamar mandi terbuka sedikit. Raka menjulurkan kepalanya dari sana. Sayang, tolong aku. Wajah itu begitu memohon. Sayang. Sarah mengernyit dahi. Suara Raka terdengar samar di telan ruangan yang tertutup itu. Tiba pintu kamar mandi terbuka sedikit. Raka menjulurkan kepalanya dari sana. Sayang, tolong aku. Wajah itu begitu memohon. Ada apa? Sarah tergopoh datang. Tolong, ada yang mampet. Apanya yang mampet? Wastafel, shower. Sarah bingung. Apa yang bisa dilakukannya jika saluran pembuangan mampet? Dia bukan tukang atau jasa layanan saluran mampet. Sini. Raka menyuruh Sarah mendekat ke pintu. Apa? Kamu lihat dulu. Lihat apa? Besok pagi saja ku telpon jasa layanan untuk memeriksanya. Ini sudah kesorean. Sarah mengoceh sambil mendekati Raka. Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Raka menarik tubuhnya masuk ke dalam kamar mandi. Au! Sarah hampir terpeleset. Tapi Raka dengan sigap menyambut dengan tubuhnya yang basah. Astaga! Sarah melotot melihat kelakuan suaminya, yang berdiri cuek tanpa mengenakan sehelai benang pun itu. Sarah menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya dengan wajah merah padam. Biar bagaimanapun dia tetap saja merasa malu. Mendadak melihat foto model topless di depannya itu. Hus, jangan malu. Malu begitu. Kayak anak perawan saja. Raka tergelak melihat tingkah istrinya itu. Kamu nakal sekali. Sayang, kamu menodai mataku sore begini. Sarah mengintip ke arah suaminya yang berpose dengan nakal di depannya, melewati celah jarinya. Sarah tak bisa menahan diri untuk tidak melihat barisan roti sobek di daerah perut sang suami. Meskipun dia lebih banyak di rumah, tapi setiap sore Raka rutin fitness sendiri di ruang olahraga keluarga di lantai bawah, dekat kolam renang. Paling tidak setengah jam sampai 1 jam sehari. Apanya yang mampet? Tanya Sarah kemudian. Raka menarik jemari Sarah yang menutup wajahnya sambil tersenyum lebar, meletakkannya di dadanya. Ada yang mampet di bawah. Bisiknya sambil mengedipkan mata. Sudah lama tidak bertemu sarungnya. Dia mampet. Nakal. Sarah mencubit perut suaminya itu sambil tergelak. Baru 3 hari yang lalu dia ketemuan. Oh, kok aku lupa? Ya, Raka menepuk jidatnya dengan pola lucu. Soal itu kamu cepat sekali lupa. Tapi, dia mau lagi. Boleh. Ya, Raka merapatkan tubuhnya pada Sarah yang hanya mengenakan dress pendek tanpa lengan itu. Ops, Sarah seperti ayam kelojotan ketika tangan Raka menempel di pahanya kemudian merayap naik ke balik pakaiannya yang pendek itu. Ini masih sore. Sarah menangkap pergelangan tangan suaminya yang semakin menyusup tak terkendali ke area lebih sensitif. Mumpung Rae lagi dengan neneknya, kita harus gunakan kesempatan ini. Raka terkekeh. Dia tahu dari mata sang istri. Dia tak benar menolak apa yang dilakukannya itu. Tapi brak, Raka mendorong pintu kamar mandi yang setengah terbuka itu dengan kakinya. Sementara dia menarik tubuh Sarah lebih rapat lagi. Kamu lagi kerasukan apa? Sarah menelan ludahnya.
Saat jemari Raka bergerak liar ke sana kemari di balik dressnya. Sementara kepala suaminya itu menyusup ke leher Sarah menciumi leher sampai bawah telinganya dengan ciuman panas dan basah. "Kerasukan genderuwo," jawab Raka dengan parau. Tangannya perlahan menarik resleting di punggung Sarah, hingga punggung istrinya itu terbuka sampai sebatas pinggang. "Sayang, kita sudah lama tidak melakukannya di kamar mandi." Raka terkekeh senang saat melihat Sarah hanya merem melek tak bersuara. "Tempat tidur segitu besarnya, masa harus di sini?" gerutu Sarah. Meskipun dia terlihat menikmati setiap sentuhan suaminya itu. "Sekalian aku memandikanmu." Raka tertawa menanggapi gerutuan istrinya yang saat menyusui ini terlihat malah lebih seksi dan menggoda. Beberapa hari ini, Raka pulang telat. Selalu hampir jam 7 malam baru sampai rumah. Awalnya, Sarah biasa saja karena menganggap sang suami memang lagi sibuk, tapi lama dia manyun juga, merasa Raka sedikit berubah. "Aku sibuk sekali, sayang." Raka juga sepertinya lebih banyak berada di ruang kerjanya sampai larut malam. "Tapi sibuknya kok dadakan begini? Baru beberapa hari ini saja. Ada proyek baru." "Oh, tapi sudah seminggu. Urusan proyek baru ini tidak kelar." Raka tetap saja pergi pagi pulang malam. Sarah yang terbiasa dengan perhatian Raka menjadi sedikit merasa aneh. "Sayang, aku hari ini mungkin agak malam pulangnya." Raka membereskan beberapa dokumen di atas meja kerjanya. "Tapi, kita ada janji melihat apartemenku. Lama tidak dijenguk. Rencananya mau kusewakan saja untuk teman Jen, daripada tidak ada yang mengurusnya," kata Sarah, sedikit protes. "Besok saja ya, sayang." Raka mencium Rae yang ada dalam pelukan Sarah. "Kok besok? Hari ini aku ada meeting." Bersambung dulu ya teman-teman.